Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas ini dia, Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition. Handphone yang katanya Samsung ditujukan untuk para penggemarnya ya. Fan Edition namanya juga ya. Katanya segitu. Waktu saya PO, ini handphone ya harganya 9 juta sekian kalau dibulatkan 10 juta, tapi dengan banyak sekali bonus pre-order seperti ada wireless charger sama smart band. Menurut saya paket pre-ordernya kemarin tuh oke banget. Dari pantauan pun sekarang harga handphone ini di online marketplace belum ada perubahan yang signifikan, masih di angka 9 jutaan. Jadi buat yang PO, untuk sekarang paling tidak dalam 2 minggu setelah pemakaian itu belum berasa rugi karena harganya turun jauh. Nggak kayak iPad saya yang kemarin baru unboxing seminggu harga udah turun 1 juta. Jadi yang ini masih oke banget. Tapi mungkin bulan depan bakal berubah, tapi ya udah nggak apa-apa. Bulan depan beda lagi ceritanya. Sebagai handphone yang bisa dikatakan kayak apa ya, refreshnya seri S, Samsung Galaxy S20 FE ini sedikit banyak mengikuti langkah dari Note 20. Hal pertama yang bisa dilihat adalah pemilihan material perangkatnya, di mana S20 FE menggunakan polikarbonat aka plastik. Material yang kerap dianggap murahan. Apakah S20 FE jadi murahan? Buat saya sih enggak, karena tetap kelihatan bagus-bagus aja, apalagi di warna merah yang kayak gini. Saya suka banget. Buat daya tahan, saya udah pakai S20 FE ini selama 2 minggu terakhir, nggak pakai casing sama sekali, dan sampai sekarang masih mulus sih kayak handphone baru, nggak ada baret, nggak ada lecet atau apapun ya. Jadi sebenarnya balik lagi gimana bikinnya, bukan apa materialnya. Jadi ya mungkin buat perspektif ya, mendingan plastik polikarbonat kayak S20 FE atau kaca di Realme X50 Pro. Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Soal ukuran, S20 FE bisa dibilang apa ya, tipe HP zaman sekarang yang nggak terlalu besar. Kalau dibandingin sebenarnya ini kurang dikit aja dari Note 20, jadi buat saya masih oke lah. Tombol-tombol perangkatnya kayak seri Note dan S, yaitu di sisi kanan, di sisi kiri itu kosong, dan untuk di bawah ada speaker serta port USB-C. Oh ya, untuk speakernya ini udah stereo, yang satu lagi ada di bagian earpiece. Sensor sidik jari di HP ini ada di layar, sama seperti S dan Note, tapi jenisnya ini adalah optical, bukan ultrasonic. Dibilang cepat, ya kadang-kadang oke juga, walaupun masih sering miss, tapi tetap saja ini belum sebaik versi ultrasonic yang ada di flagship benerannya. Lanjut untuk layar, ini adalah satu poin jualan utama dari S20 FE. Tidak ada resolusi yang super tinggi di sini, Full HD Plus aja, tapi punya refresh rate 120 Hz. Sesuatu yang entah gimana justru absen di Note 20. Agak bingung sih kalau malah bagusan di FE, tapi ya udahlah ya, yang penting bagus dari kualitas visualnya dan nyaman banget dipakai. Spesifikasi ini juga menjadi poin yang menarik dari S20 FE. Menariknya, ini bener-bener menarik sih buat saya. Oke lah, memang di Indonesia kita selalu kebagian S20 FE yang dilengkapi dengan Exynos, bukan S20 FE 5G dengan Snapdragon 865-nya. Tapi kalau melihat sisi positifnya sebenarnya bagus juga sih, karena dengan harga yang lebih murah, S20 FE ini punya chipset yang sama dengan seluruh lineup seri S sama Note yang rilis di tahun 2020. Jadi buat harga yang lebih murah, user bisa mendapatkan user experience yang mirip-mirip dengan handphone yang lebih mahal. Tapi kenapa saya bilang mirip-mirip? Karena sebenarnya masih ada sedikit perbedaan spesifikasi seperti di RAM-nya, dimana di S20 FE ini Samsung tidak dengan jelas menyebutkan jenisnya, tipenya, tidak seperti di Note 20 series di mana Samsung bilang kalau ini adalah LPDDR5 yang memang lebih kencang. Tapi ya, apakah dengan perbedaan tersebut spesifikasi tadi ya, experience jadi berbeda? Sebenarnya selama saya pakai S20 FE ya, habis itu mengingat-ingat gimana rasanya pakai Note 20 Ultra dan Note 20, nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Jadi kedua atau ketiga handphone ini ya, S20 FE, Note 20 sama Note 20 Ultra, itu sama oke-nya, enak banget untuk pemakaian aktivitas yang harian, yang casual. Buat saya HP ini udah oke banget, udah mencukupi banget.
Cuma ya lagi-lagi kurangnya HP Samsung Indonesia itu adalah untuk gamingnya klasik banget sih. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, lancar juga. Tapi untuk user experience yang lebih baik itu bagusnya dipakai di setting yang sedang lah, medium high, bukan yang high banget. Buat baterai kapasitasnya oke banget malah sebenarnya, karena S20 FE ini punya 4500 mAh yang didukung sama super fast charging 25 watt alias sama dengan yang ditawarkan Samsung di Note 20 Ultra. Jadi kamu bisa dapatkan teknologi dan kapasitas yang sama namun dengan ukuran perangkat yang lebih ringkas. Ini menarik sekali menurut saya. Screen on time-nya saya juga dapat ya kurang lebih mirip-mirip, sekitar 4-5 jam dalam satu kali charge. Jadi kalau untuk pemakaian yang casual, orang mayoritas ya mungkin pakai handphone untuk chatting, browsing, sosial media, harusnya sih 1 hari ini udah cukup banget. Tapi kalau lebih intensif mungkin main game, binge watching di Netflix dan yang lain-lainnya, 1 hari mungkin ya bakal kurang, harus ngecas lagi di sore atau ya jam, misalnya bangun pagi jam 6 ya gitu ya, itu full charge mungkin jam 6 atau jam 5, jam 6 sore itu harus ngisi baterai lagi supaya malamnya masih hidup. Tapi di luar itu semua, HP ini sebenarnya untuk casual user udah cukup banget. Sedikit ngomongin tentang software, ada Android 10 dengan One UI 2.5 di Galaxy S20 FE. Fitur-fitur barunya HP Samsung ada di HP ini, jadi bagi para penggemarnya Samsung yang ingin memaksimalkan kayak Samsung Notes atau mungkin mau pakai wireless DeX, itu bisa dilakukan di S20 FE. Fitur Pro Video itu juga ada loh di HP ini, tapi seperti yang udah sempat saya bahas di reviewnya Galaxy Note 10 Plus, S20 FE ini Pro Videonya sedikit dikurangi karena tidak ada opsi untuk memilih mikrofon belakang atau depan, cuma ada omnidirectional dan perangkat eksternal aja. Oh ya, untuk spesifikasi kameranya, S20 FE punya triple kamera, lensa wide, ultra wide, serta tele dengan kemampuan zoom hingga 3 kali optical dan digital 30 kali. Jadi cukup tapi nggak luar biasa jauh. Memang HP ini tidak dilengkapi dengan teknologi foto terkini, tapi foto-foto yang didapatkan ternyata tetap bagus. Hasilnya tajam, warnanya juga oke, dan dynamic range-nya pun juga dapat. Buat detail ini juga terpenuhi dan bisa dilihat sekarang. Tapi ada kalanya juga kamera tampak masih sulit untuk mendapatkan hasil terbaik ketika dihadapkan dengan warna terang seperti merah dan sejenisnya. Buat kondisi low light, foto yang didapatkan tergolong oke menurut saya, cukup buat posting-posting di sosmed, di Twitter, di Instagram, tapi jangan berekspektasi detailnya bakal luar biasa bagus. Ada sih sedikit kalau tulisan itu masih bisa kelihatan oke, tapi kalau untuk detail muka dan segala macamnya itu bakal tampak lebih halus, jadi nggak se-oke itu. Ya, ini dia videonya untuk S20 FE kondisi ya siang hari ini panas banget. Oke, kalau trik siang hari hasilnya begini, dengan pesawat ini ultra wide, itu telenya sampai 3 kali. Ini belum pakai Super Steady ya, masih kamera belakang. Sampai coba aktifin Super Steady ya, kita lihat hasilnya. Dan ini dia udah pakai lensa ultra wide, kelihatan ya lebih stabil. Tapi kalau pakai lensa ultra wide ya, ini defaultnya di ultra wide, tapi bisa kita geser ke lensa wide juga, lebih dekat seperti ini.
Dia enakan ultrawide ya, croppingnya nggak terlalu itu, bisa lihat dynamic range-nya, warna dan segala macamnya. Saat pakai ultra steady, super steady, ultra steady mau sebelah. Sekarang kita coba pindah ke kamera depan. Iya, hasil seperti ini. Ini panas banget siang hari. Kayak saya pakai topi dan ya nggak usah pakai masker karena nggak ada orang, nggak ada yang keluar juga siang-siang. Jadi beginilah hasil videonya, dan abis ini saya bakal coba ke kondisi malam untuk lihat performa low light-nya. Jadi langsung aja kita cek kemampuannya. Oke, ini dia kalau kamera depan ya. Tadi kan kamera belakang, ini kamera depannya dalam kondisi malam hari yang sebenarnya cukup terang situasinya. Ini terang sih kalau untuk ukuran malam ya. Kurang lebih begini hasilnya, audio bisa kamu dengar juga. Dan untuk kamera depan tidak ada opsi super steady ya. Jadi mungkin sedikit lebih shaky hasilnya, tapi ya bisa dinilai sendiri lah ya dari hasilnya sekarang. Dan oh ya, sama seperti handphone Samsung yang sekarang ini, saat kita melakukan perekaman video itu tombol flip kameranya ada, jadi bisa continuous tanpa harus kita matiin rekaman. Jadi ini kan kamera depan, bisa langsung saya pindah ke kamera belakang tanpa harus menghentikan perekaman video gitu. Jadi gimana? Oke nggak hasilnya? Tulisin aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Untuk sebuah handphone yang harganya 10 juta atau 9 jutaan lah sekarang, emang sulit bilang kalau S20 FE ini adalah handphone yang bisa dibilang apa ya, kayak pilihan solid. Itu buat saya nggak bisa dengan harga segitu, karena di rentang yang mirip atau bahkan lebih murah itu alternatifnya banyak banget ya. Setuju ya, kalau handphone di rentang kayak 7, 8, 9 juta itu sekarang udah bagus-bagus banget. Jadi kalau dibilang handphone ini adalah pilihan yang oke banget, saya bilang enggak, bukan yang oke banget. Tapi kalau kamu hanya seorang casual user yang mencari handphone terbaik di rentang 7, 8, sampai 10 juta, seperti yang tadi saya bilang, banyak sekali alternatif yang bisa dipilih dengan berbagai macam kelebihan. Ada yang buat gaming, ada yang buat foto, dan segala macamnya. Jadi ya, mau pilih yang mana? Kembali lagi ke preferensi dan selera masing-masing. Ini handphone yang bagus, tapi bukan yang paling bagus ya. Sama sih kayak ini Note 20 Ultra. Bukan handphone yang bagus banget, tapi ya handphone yang saya butuhin. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Silakan dipilih aja sesuai keinginan dan kemampuannya ya. Jadi kayaknya segitu aja untuk review singkat saya tentang Samsung Galaxy S20 FE. Semoga videonya berguna untuk menjadi referensi, dan buat yang pengen lebih tahu soal perangkatnya, detail perangkat sampai pembelian, linknya udah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.